Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemirsa yang menyaksikan podcast yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah kita Ibu Nazariah MPD. Beliau adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Agama Islam Unmuha dan juga beliau merupakan dosen tadris matematika yang mengajar matematika di Fakultas Agama Islam. Nah, untuk kesempatan kali ini, materi kita itu berupa dengan judul Matemagis, antara ilmu, logika, dan keajaiban dalam matematika. Nah, Ibu Nazar ini, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik, Pak ya. Nah, Bu, langsung saja, Bu. Untuk pertanyaannya, Ibu ini kan dosen tadris matematika, Bu ya? Ya, benar. Ada nggak momen yang dimana momen itu Ibu merasa wah gitu, merasa takjub sehingga Ibu memilih pendidikan di bidang matematika? Ya. Sebenarnya ini panggil Pak atau Ustadz ya? Terserah Ibu. Terserah ya, kalau Ustadz aja ya, karena ada biasa. Adik pun nggak masalah, Bu. Oke, Ustadz. Ya. Sebenarnya ketika ditanya saya lebih suka ke matematika atau ke ilmu lain, sebenarnya saya lebih suka ke matematika. Ya. Ya, ketika Ustadz tadi menanyakan ada nggak wah yang saya lihat gitu, apalagi dalam kehidupan sehari-hari banyak ya Ustadz ya. Salah satunya misalnya alur pola daun. Ya, Dari daun gitu. Iya, dari daun. Habis itu setelah itu dari bunga matahari. Setelah itu ketika kita sering antar jemput anak ya Ustaz, di lampu merah kita berhenti ya. Di situ juga ada penerapan ilmu matematika Ustaz. Ya. Jadi ketika dibilang wah ilmu matematika itu banyak tempatnya Ustaz. Enggak terdapat di sekolah atau di kampus hanya teori saja ya. Banyak sekali yang kita praktek langsung atau aplikasi langsung yang di kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Oh, berarti ada suatu momen Ibu di mana memperhatikan bunga matahari. Iya, daun. Pola daun ya Ustadz ya. Pola daun itu kalau di dalam ilmu matematika itu kami sebutkan ke deretan Fibonacci. Deretan Fibonacci itu iya, yang terdiri dari dimulai dari angka 0 dan 1, selanjutnya merupakan penjumlahan dari dua angka tersebut. Oh, berarti ada kaitannya juga dengan daun-daun. Iya, benar. Oh, berarti itulah momen yang memang Ibu senang dengan matematika. Iya, benar. Oke. Iya. Nah, sekarang kan kita ini sering menganggap matematika itu sulit, susah dipahami, kadang terlalu kaku ya. Iya. Nah, kenapa bisa orang menganggap seperti itu? Kira-kira kenapa kalau menurut Ibu? Ketika saya mengajar di SMK ya Ustadz ya, di SMK 1 dulu, saya pernah bertanya kepada siswa di kelas tersebut pas saya kena kelas teknik Ustaz, kelas TKJ. Kan luar biasa anak-anaknya Ustaz ya. Dan saya sebelum saya masuk TK, Bu ya? Iya. SMK ya Ustaz ya. SMK. Jadi kan saya sempat komunikasi dengan mereka, saya tanya, sebenarnya jujur ya, sebenarnya kalian suka nggak dengan matematika? Enggak, Bu. Otomatis jawab enggak. Iya, enggak. Saya jujur saya pun enggak suka. Oke ya, saya iya. Setelah itu saya bertanya lagi, kenapa nggak suka matematika? Gurunya jahat-jahat, Bu. Kalau kami salah di hasil, salah di hasil, kami langsung kena hukuman atau sanksi. Sebenarnya matematika itu nggak tegang loh, Ustaz. Karena kebanyakan yang sudah diterapkan dari dulu itu hanya pedomannya di hasil, kalkulasinya berapa, hasilnya berapa. Sebenarnya matematika itu kan banyak proses. Ya, saya sendiri karena di kampus saya mengajar MKDU. MKDU kan terdiri dari beberapa prodi yang bukan matematika, ya kan, Ustaz? Di situ saya langsung memberikan arahan kepada mahasiswa. Apabila saya sedang menjelaskan baris pertama mau melanjut ke baris kedua, baris pertama tidak mengerti, langsung bertanya.
walaupun saya sedang menjelaskan. Iya. Karena kalau seandainya kalian menunggu saya sampai hasil akhir baris pertama yang tidak mengerti, otomatis itu tidak akan Iya. nyambung. Berarti ada kaitannya satu dengan yang lain. Iya, benar. Berarti menurut pengalaman Ibu sebagai dosen matematika yang menyebabkan sulit itu di bagaimana metode pengajarnya itu Iya. mengajarkannya. Iya, benar, Nah, sebenarnya Ustaz. sih Iya. enjoy aja sih. Sebenarnya enjoy aja, Ustaz. Ya, saya pun perhatikan gitu juga, Bu. Mungkin Iya. karena saya dulu nggak suka matematika, karena kalau Iya. pengajar dulu itu kan hanya berfokus kepada hasil ya, Iya, betul. Tidak hanya Kalkulasi atau berfokus hasilnya saja. prosesnya. Iya, ya. benar, Ustaz. Oke. Iya. Nah, kalau kaitannya dengan matematika itu kan kaitannya kan dengan angka. Iya, benar. Kadang-kadang kan kalau kita lihat realita di masyarakat Iya. itu kan angka itu nanti akan dikaitkan dengan simbol-simbol tertentu dan Iya. apalah gitu ya. Iya, benar. Nah, sebenarnya dalam angka itu, matematika itu ya, apakah setiap angka dalam matematika itu sebenarnya punya makna? Kalau dalam mitos di masyarakat itu kan ada angka 7, ada angka 13, punya Iya. makna sendiri-sendiri. Bahkan Iya. kalau kita lihat di masyarakat kan ada nomor kamar hotel yang memang nomornya ada tapi kamarnya tidak ada. Tidak ada. Itu Iya, gimana benar, menurut dari pandangan Ibu? Kalau dari pandangan saya, Ya. saya sering mengatakan kepada mahasiswa ya, Ustaz ya. Ya, Saya selalu kasih contoh angka 0, Ustaz. angka 0. Nol. Ya, kenapa? Ya. Ibu? 0 itu maknanya luar biasa, Ustaz. Ya, di angka 0 itu kita diajarkan keikhlasan. Kita menyumbang Oh, sesuatu tanpa oke. mengharap apapun, Iya, iya. tanpa mengharap imbalan. Ya, Ustaz. Dan di situ juga angka 0 itu juga bisa menghilangkan masalah kita. Saya kasih contoh kepada mahasiswa dan ada juga beberapa siswa ketika saya ngajar olimpiade. Kalau angka 0, ya Ustaz ya, angka berapapun dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Hasilnya tetap Ya. 0. Ya. Ketika saya tanya sama mahasiswa, kalian punya masalah nggak? Banyak, Miss. Luar biasa masalah kami. Ya. Ketika masalah itu kalian kalikan dengan 0, hasilnya akan hilang kan? Iya. Akan 0 kan? Iya. Iya. Berarti makna dari angka 0 itu luar biasa, Ustaz. Contohnya lagi, ketika kita mau mentransfer uang misalnya ke keluarga, hilang 1 0, misalnya kalian mau transfer ke 1 juta, saya bilang. Hilang 0-nya 1. Berpengaruh nggak? Berpengaruh, Bu. Berpengaruh, Miss. Ya, luar biasa juga ya Iya. angka 0 itu. Itu saya umpamakan di angka 0. Lagi misalnya angka 1 itu merupakan kesatuan, misalnya ya. Iya. Di angka 7 biasanya itu budaya dan Iya. lainnya gitu, Ustaz. Berarti kalau dikaitkan dengan simbol-simbol mistis tertentu itu nggak ada, Bu ya. Nggak ada. Tapi Ustaz. kalau secara angka itu memiliki filosofis tersendiri, Iya, itu, benar. itu ada ya. Iya. Nah, matematika itu kan punya banyak rumus, Bu. Iya. Ada rumus segitiga ini seperti apa, Iya. rumus lingkaran seperti apa, mencari jari-jari seperti apa. Iya. Nah, kalau hidup kita ini digambarkan dengan rumus matematika, Bu ya. Iya. Kira-kira rumus apa yang cocok, Bu? Kalau tadi kan dengan angka 0, Iya. filosofinya kan banyak. Iya. Nah, kalau hidup kita ini digambarkan dengan rumus matematika, Iya. rumus apa yang cocok? Saya lebih tertariknya ke rumus lingkaran, Ustaz. Rumus lingkaran. Iya. Apa alasannya, Bu? Kenapa? Karena di situ kan kita pernah dengar dari orang tua atau emang ilmu yang kita baca, bumi itu berputar ya, Ustaz ya. Iya. Ya, berputar. Dan di situ juga kita diajarkan tidak boleh sombong ya, Ustaz ya. Misalnya kita lagi sekolah, contohnya lagi sekolah atau lagi kuliah. Kita punya kawan yang dia tidak pernah masuk. Ya, Ustaz ya. Iya. Tetapi ketika UTS malah nilai dia paling tinggi. Ya. Padahal dia tidak pernah masuk. Padahal tidak Ya. pernah masuk ya. Kita kaitkan dengan lingkaran. Oke, ketika kita belum tahu bahwa dia tidak pernah masuk itu, dia ada baca buku atau ada mengkaji materi atau review yang udah diberikan oleh dosen. Sedangkan kita yang selalu masuk hanya menerima saja tanpa Tidak mencari pernah, tahu iya, lagi. tidak pernah mereview lagi. Iya, Ya. iya. Oke. Gitu. Ustaz. Oh, berarti dengan rumus. Jadi kaitannya dengan rumus lingkaran tadi gimana, Bu? Rumus lingkaran mencari. Rumus lingkaran Jadi- itu kan pi biasa kan? Oke. Ya. Ini mohon maaf, Bu ya, saya Iya. nggak tahu lagi matematika. Tolong dijelaskan. Iya, benar. Iya, iya. Benar. Jadi itu misalnya yang lebih mudahnya ya Ustadz, kita Ya. bisa ke rumus misalnya persegi, bisa juga sisi kali sisi ya. Oh, sisi kali sisi. Sisi kali sisi luasnya ya, gitu Ya. ya. Di situ kan kita akan mengukur seluruhnya luas, misalnya ini kita katakan
ruangan ini adalah persegi ya, yang mempunyai sisi kali sisi. Di situ kita akan mengukur semua, tidak ada perbandingan antara sisi ini nanti seperti ini sisi ini seperti ini, tetapi tidak semua dikatakan dalam persegi itu sisinya sama. Oke, Gitu. jadi karena ketidaksamaan tadi kita tidak bisa menjudge seseorang itu harus sama Iya, dalam benar. kehidupan dia ya. Iya, benar. Oke. Nah, keindahan matematika itu kalau kita lihat, Iya. apakah hanya sebatas teori atau dalam kehidupan nyata pun bisa kita lihat? Maksudnya begini loh, Iya. yang paling kita pakai di matematika ketika kita belajar matematika itu apa sih? Terus terang Bu ya, ketika saya belajar matematika, ini mungkin pendapat saya mungkin yang saya masih terbatas pandangan tentang matematika ya. Iya. Di matematika dulu kan kalau ketika saya belajar di SMP, ketika itu kan ada rumus X, segala macam. Cuman aplikatif di masyarakatnya pun sendiri saya nggak tahu itu dipakai di mana. Nggak tahu, malah kan lebih sering dipakai itu yang perkalian, pembagian, pengurangan, yang tingkat dasarnya. Nah, kalau dalam kehidupan nyata ini, kita belajar matematika yang lebih sering dipakai, yang betul-betul manfaatnya untuk di masyarakat, selain tambah hitung kurang kali bagi, itu yang mana? Ya, yang Ustadz tadi kasih tahu itu lebih ke aljabar ya Ustadz ya. Ya, Bu. Lebih ke aljabar yang sering kita gunakan ya Ustadz ya. Kami di prodi matematika itu ada mata kuliah teori graf Ustadz. Teori graf. Teori graf. Teori graf itu kami ada dasarnya atau setelah teori graf itu ada matematika diskrit. Di situ kami ada diajarkan tentang lintasan terpendek misalnya Ustadz ya. Kita mau keluar dari rumah ya. Misalnya Ustadz mau keluar dari rumah tetapi tidak kena lampu merah. Tidak kena lampu merah ya. Sedangkan di lampu merah itu juga sudah diset ilmu teori graf juga, ilmu matematikanya. Berapa menit sekian dia nanti akan kuning, berapa menit sekian dia akan hijau gitu ya Ustadz ya. Jadi dari rumah kita harus pilih lintasan terpendek Ustadz. Yang paling pendek jaraknya. Iya, yang paling pendek jaraknya. Itu juga dipelajari di teori graf Ustadz. Dan selanjutnya di pembagi itu yang pertama tadi teorinya untuk mengukur apa tadi itu Bu? Jarak. Untuk jarak sehingga kita tidak kena lampu merah Ustadz. Nah, selanjutnya Ustadz, yang tadi Ustadz bilang aljabar itu dalam sholat banyak ya Ustadz ya, ilmu matematika perkalian. Contohnya tadi di Al-Fatihah ya. Itu saya ada pengabdian Ustadz di tahun 2022 penerapan kontekstual konsep matematika sekolah yang terdapat dalam ibadah sholat. Berarti kaitannya matematika dikaitkan dengan sholat. Ibadah sholat, ya. Jadi yang Ibu temukan itu apa? Luar biasa banyak ya Ustadz ya. Dan di situ juga siswanya, muridnya juga baru tahu, Bu, ada loh kaitannya yang banyak ya, luar biasa banyak. Contohnya misalnya pada geometri Ustadz. Geometri dikaitkan dengan sholat. Sholat ya. Ketika barisan makmum sholat jemaah. Ya, itu dikatakan kan definisi garis Ustadz. Definisi itu garis. Dan itu dikatakan dengan definisi garis horizontal ya, Ustadz ya. Baris makmum sholat tuh itu masuk ke ilmu geometri. Setelah itu ruas garis ketika makmumnya berdiri tegak. Itu ada matematikanya. Iya, benar Ustadz. Dan ketika makmumnya ruku. Di situ kan terbentuk sudut 90 derajat ya kan Ustadz. Dan ketika makmumnya sujud itu juga akan terbentuk sudut 45 derajat. Di situ ada ilmu geometrinya. Dan selanjutnya dalam penjumlahan bilangan caca banyak ya Ustadz ya. Sholat 5 waktu misalnya 2 rakaat subuh tambah 4 rakaat itu bisa yang Ustadz bilang sering kita jumpai. Itu termasuk penjumlahan bilangan caca. Perkalian bilangan caca tuh salah satunya di bacaan Al-Fatihah Ustadz. Pada sholat subuh sebanyak 2 kali 1 ya kan Ustadz? Dan sering juga kita jumpai perkalian itu di minum obat ya Ustadz ya. Betul. Tetapi ketika diminum obat, saya kaitkan ke minum obat ya Ustadz. 3 kali 1 dengan 1 kali 3 itu tidak sama, walaupun hasilnya ketika kita sama dengan kan hasilnya 3, tetapi maknanya itu tidak sama. Karena matematika itu ada penempatannya Ustadz. Berarti secara teori pun 3 kali 1 sama 1 kali 3 itu beda ya? Iya, maknanya beda. Ustadz ya. Walaupun secara hasilnya itu
Sama. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan. Bisa, misalnya Maksudnya gimana, 3 kali 1. Ya, 3 kali 1. saya tetap 3. Ya kan? 3 kali 1 untuk misalnya minum obat, Ustaz. Berarti setiap waktu itu 3 kali harus 1. Ya, Tetapi betul. 1 kali 3 itu sekali minum 1 waktu Iya, dengan iya. 3 kali gitu. Berarti secara maknanya itu aja sudah berbeda, Berbeda, ya. Walaupun hasilnya tetap sama. Ustaz. Ya, Oke. benar. Nah, ini sekarang kalau kita akan kaitkan dengan konteks dunia modern ya. Iya. Ada nggak sisi mata magisnya atau magicnya Iya. yang menurut pengalaman Ibu itu? Ada nggak sisi mata magisnya itu dari matematika itu sendiri? Atau semua angka itu bisa diukur secara logis? Oke. Saya pernah baca artikel ya Ustadz ya, karena kemarin sempat meneliti tentang AI, tentang artikel intelijen ya Ustadz ya. Di situ rupanya AI itu dibuat berdasarkan algoritma. AI itu berdasarkan algoritma. Dan proses perhitungan berulang yang sangat kompleks. Tapi ketika Ustadz tanya sama saya bentuknya softwarenya itu saya Iya. tidak Kan ada tidak algoritmanya itu kan kaitannya dengan matematika ya. Iya, Oke. iya, sangat jelas tuh Ustadz. Di algoritma tuh sangat jelas berkaitan dengan matematika. Contohnya lagi yang sering kita jumpai Ustadz di ini Ustadz, di pilot. Di pilot. Nah, pilot mereka kan memakai apa namanya arah ya Ustadz ya. Iya. Arah yang nanti bercabang misalnya depan, atas, sama bawah. Iya. Nah, di situ juga mereka memakai ilmu matematika. Oke, berarti secara tidak langsung menurut Ibu nggak ada sisi matematisnya, semua bisa diukur pakai logika gitu ya. Ya, pakai logika, Oke. tapi AI tadi itu lebih ke matemagisnya Ustadz. Oke. Nah ini, apakah mungkin seseorang itu yang memang dasarnya dia tidak suka matematika, Iya. tapi dia tetap bisa merasakan sisi keindahan matematika itu sendiri? Ya Ustadz ya. Mungkin nggak? Kalau saya nih misalnya, Iya. saya kan memang nggak suka dulu Iya, dari benar. dulu matematika, cuman sejak Ibu dengarkan tadi kaitan dengan ibadah tadi, mulai tertarik. Oh ternyata di sini Iya. sisi-sisinya ya. Iya, benar. Kalau menurut Ibu gimana itu, Bu? Ustadz, ini ada kisah nyata ya Ustadz ya, Iya. kisah nyata. Saya mengajar di sekolah, tapi nggak boleh saya kasih tahu sekolahnya. Ketika saya sedang praktek PPL nggak salah Ustadz. Setelah itu saya diminta bantu oleh guru. Saya kena kelas IPS Ustadz. IPS itu kan memang anti dengan matematika. Iya, Ya. betul. Sebenarnya mata pelajaran matematika itu kena di jam terakhir. Karena Jam-jam saya rawan diminta ya. rocker, akhirnya saya pindah Rawan ke ya. pindah ke Ustaz. Maksud saya, Iya. ada satu siswa laki-laki marah deh Ustaz. Gara-gara. Marah. Sebenarnya ini masuk pelajaran bahasa Indonesia, kenapa harus matematika? Oke. Ya kan? Jadi firasat saya, ini nggak bisa kita lanjutkan materi karena ada beberapa yang komplain. Akhirnya hari itu saya kena materinya kalau nggak salah matrik Ustaz. Metrik ya. Matrix ya kan. Akhirnya saya buatlah permainan, tapi permainan itu yang berhubungan dengan materi itu juga. Iya. Ya dasarnya ya. Iya. Saya mau melihat mereka kenal nggak atau tahu nggak baris yang mana, kolom yang mana. Akhirnya yang semua siswanya saya suruh ke depan, kami susun baris dan kolom. Akhirnya saya panggil lah siswa yang tadi yang memang luar biasa marah saat ketika saya masuk. Akhirnya saya bilang, si Pulan, coba kamu duduk di baris ketiga, kolom kedua. Masih bingung Ustaz? Masih bingung, yang mana baris, yang mana kolom, masih bingung. Akhirnya saya jabarin lagi, bermain lagi, akhirnya habis waktu Ustaz. Ketika habis waktu, langsung dia keluar dari perkataannya, Bu, kenapa cepat kali habis waktu? Nah, tadi sebenarnya dia yang sangat belum Ustaz. Yang sangat anti dengan Iya, matematika ya. Ketika saya keluar, sebelum saya keluar saya tanya lagi kepada muridnya, kenapa kalian benci dengan matematika? Jawabannya juga sama Ustaz ya. Karena gurunya gilet, suka marah, dan kalau salah kami kena sanksi. Berarti balik lagi ke awal tadi, Iya. memang karena bagaimana metode yang harus diajarkan oleh peserta didik itu harus sesuai dengan anak-anak yang Iya, benar Ustaz. kekinian ya. Iya. Dan apabila kami bertanya, gurunya sering marah, Bu. Oh. Nah, akhirnya saya terapkan penerapan saya bilang gini, kalian pernah lihat nggak batu di luar? Saya ibaratkan ya Ustaz, dengan batu di luar yang kena hujan lama-lama bisa pecah nggak?
Bisa. Kenapa saya kaitkan dengan itu? Karena mereka bilang kami tidak bisa Bu matematika. Mau beberapa kali Ibu jelaskan kami juga tetap tidak bisa. Akhirnya saya kaitkan dengan kisah batu yang di luar tadi Ustaz ya. Bisa Bu, bisa pecah. Apalagi otak kita yang sangat lunak, saya bilang. 1, 2, 3 nggak bisa, 10 pasti bisa. Dan itu juga saya terapkan ketika saya mengajar di kampus juga. Dengan mahasiswa-mahasiswa. Iya, Berarti benar. metode itu jauh lebih penting daripada materi yang diajarkan. Iya, benar Ustaz. Karena kan sekarang udah canggih Ustaz kan. Mereka bisa cari sendiri materinya di Google atau di mana. Ya. Nah, ini Bu. Ya. Matematika itu kan kita lihat kan banyak rumus, banyak konsep, banyak cara penyelesaiannya. Nah, dari sekian banyak rumus ataupun konsep ataupun cara, menurut Ibu yang paling wow, yang paling wah itu, yang bisa pikiran kita itu berubah tentang cara pandang kita terhadap matematika itu, konsep atau rumus yang apa, Bu? Yang bisa merubah pikiran kita itu cara melihat dunia. Konsepnya Ustaz. Konsep? Konsep seperti apa yang maksud Ibu? Konsepnya, misalnya gini Ustaz. Tadi kita mau saya kaitkan dengan materi ya Ustaz ya? Boleh. Misalnya Ustaz, konsep di bilangan aljabar yang saya bilang sama Ustaz tadi ya, kan? Di situ kita misalnya tadi saya bilang sama Ustaz, luas persegi itu S kali S. Ya kan Ustaz? Harus S kali S, harus sisi kali sisi ya. Ketika kita ajarkan ini sisi loh, ini sisi. Ya. Di situ siswa bisa paham, oh sisi, Bu, sisi ini saya misalkan dengan A, konsepnya dia tadi udah disimpan di kepala dia. Oh, sisi itu harus S, Bu. Sisi itu bisa kan saya simbolkan dengan A atau dengan B, silakan. Saya bilang itu. Jadi di situ pemahaman konsep itu sangat perlu, Ustaz. Sangat perlu pemahaman konsep karena dari dulu kita diajarkan hafal rumus, hafal rumus. Tapi ketika sana kita diajarkan konsep, rumus itu akan masuk sendiri. Pahami dulu polanya, konsepnya. Ini kalau yang saya simpulkan Bu ya. Pahami dulu polanya, konsepnya, baru nanti kita bernalar sendiri. Iya benar. Kalau soal cerita itu saya biasanya terapkan ke mahasiswa yang non matematika ya Ustaz ya. Biasanya saya tanya, coba buat dulu, apa yang diketahui dari soal tersebut? Sudah ada yang diketahuinya? Oke, lanjut. Apa yang ditanya? Setelah apa yang ditanya, oke, rencanakan penyelesaiannya seperti apa. Ya, saya tidak pernah menilai hasil mahasiswa itu hasilnya aja, Ustaz. Saya lihat dari prosesnya. Setiap proses itu selalu ada poin untuk dinilai. Berarti lebih kalau matematika nih, lebih urgent atau pentingnya itu bagaimana dia proses dalam menyelesaikan masalahnya itu benar, sambil melatih penalarannya. Benar. Nah, ini pertanyaan terakhir Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana cara biar anak-anak muda khususnya generasi Z ini bisa melihat matematika itu bukan sebagai pelajaran, tapi sebagai cara berpikir yang logis untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan matematika ini. Cara agar anak muda bisa melihat matematika itu bukan sebagai pelajaran, tapi sudah menjadi bagian daripada kehidupannya. Kalau saya terapkan di setiap pertemuan di kuliah itu, saat saya bilang matematika itu induknya semua ilmu, saya bilang. Kalian percaya nggak? Mereka diam, Ustaz. Diam. Sempat ragu gitu ya? Sempat ragu ya, Ustaz ya. Saya bilang, kenapa kalian ragu? Boleh berargumen, Bu. Saya tidak setuju dengan pendapat Ibu bahwa matematika itu adalah induk segala ilmu. Mereka diam. Saya tanya lagi, ada nggak kalian dalam kehidupan sehari-hari itu nggak jumpa dengan ilmu matematika? Mereka langsung jawab, Ustaz ya, Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Ada yang setuju juga. Iya, kenapa saya tanya? Ya, ini yang cewek ya Ustaz ya. Bu, ketika kita belanja di pasar, ya, saya pernah jumpa sama penjual, ya Bu, beliau tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi menghitungnya luar biasa cepat. Ketika di situ, saya terkejut, Bu, wah, beliau nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bisa jualan dengan perhitungan yang cepat. Misalnya beli 2 kg tomat tambah 1 kg bawang sekian ya. Tanpa beliau menggunakan kalkulator, Bu.
Itu salah satu yang mahasiswa tadi Ustaz. Dan salah satu lagi saya langsung kaitkan dengan sholat. Kalian ada sholat nggak setiap hari, setiap waktu? Iya. Ada Bu. Nah, jadi kan saya kaitkan dengan sholat karena itu kan ada setiap waktu Ustaz kan? Iya, iya, iya. Oke. Di situ materi atau ilmu matematika apa saja yang kalian dapat? Bilangan itu udah jelas. Iya. Ya, yang tadi ada nggak geometri? Waktu dia sujud, waktu dia ruku, waktu berdiri. Oh, ada ya Bu. Ya, benar ada Bu. Begitu Ustaz. Oh, jadi tanpa kita sadari ini sebenarnya di kehidupan kita pun ini matematika itu sudah seperti berjalan Iya, benar Ustaz. beriringan. Iya, benar. Kita ini mau peka aja nggak ya? Iya, terhadap benar Ustaz. lingkungan kita. Iya. Maksudnya juga sepertinya yang paling jelas itu kan hitungan matematika dalam ibadah kan seperti zakat. Iya, benar. Itu Dan sangat jelas warisan. Ustaz. Iya. Warisan itu kan sampai ada istilahnya KPK-nya itu hitung-hitungannya itu. Iya, iya, Macam dikaitkan dengan berapa, FBB ya. KPK-nya ya, Iya. biasa. Makanya ketika kita bilang saya mau hilang dari ilmu matematika itu karena saya tidak suka ya, itu juga kita jumpai Ustaz ya pada Ada mata kuliah seperti MKDU saya. Bu, saya masuk PAI itu nggak mau ada mata kuliah Iya. matematika, ya Iya. gitu ya. Saya bilang kita nggak bisa hilang dari matematika dimanapun ada matematika. Saya bilang Tetap itu selalu ada, tetap selalu ada kan. Ketika Iya, kita iya, disuruh iya, iya. bertasbih berapa kali, kan Iya. hitungan juga dalam matematika. Iya. Saya bilang. Jadi intinya kalau tidak bisa, tolong bertanya. Saya bilang. Dan intinya tidak ada yang tidak bisa. Contohnya tadi seperti batu yang kena air hujan lama akan pecah ya, apalagi dengan kepala kita yang sangat lunak, saya bilang gitu. Oke, luar biasa ini jawabannya. Terima kasih ini Bu Ya, atas sama-sama, waktunya. Nah, ini terakhir seperti biasa pemateri ada 2 pertanyaan pilihan yang akan kita berikan dan dijawab sesuai dengan pendapat Ibu ya. Ya. Ya, oke. Ini ada beberapa pertanyaan pilihan Ibu. Ibu Ya. tinggal jawab ya. Iya. Ibu lebih memilih mengulik rumus unik atau menemukan pola menarik? Saya lebih suka menemukan pola menarik, Ustaz. Menemukan pola menarik. Iya. Logika yang rapi atau penjelasan yang bikin wow? Saya lebih suka logika yang rapi. Logika yang Rapi. Oke. Matematika di sains atau matematika di kehidupan nyata? Matematika di kehidupan nyata. Matematika di kehidupan nyata. Lebih gampang rumus atau contoh soal? Lebih gampang contoh soal. Contoh soal. Oke. Bukti yang panjang tapi jelas atau trik yang singkat tapi ajaib? Trik yang singkat tapi ajaib. Trik yang singkat tapi ajaib. Matematika itu logika atau matematika itu seni? Sebenarnya dua-dua ya berhubungan ya Ustaz ya. Tapi di matematika seni juga lebih Matematika itu Ibu lebih kepada seni ya? Iya, Oke. Logika murni atau keajaiban tak terduga? keajaiban tak terduga. Keajaiban tak terduga. Pola tak terbatas atau jawaban pasti dan jelas? Jawaban pasti dan jelas. Jawaban pasti yang jelas. Menemukan rumus sendiri atau memecahkan teka-teki matematika ajaib? Lebih suka saya memecahkan teka-teki matematika ajaib. Memecahkan teka-teki matematika ajaib. Oke, terima kasih Bu Iya, Nazar sama-sama, atas Ustaz. kesempatan waktunya. Nah, mungkin ada closing statement dari Ibu untuk para pendengar hari ini terkait dengan matematika. Terkait dengan matematika ya, mungkin ada sedikit closingnya bahwa matematika itu adalah induk dari segala ilmu ya Ustaz ya. Jadi mau dimanapun kita berada, bila kita sedang istirahat dan memang sedang beraktivitas, semua berkaitan dengan matematika. Ya, Contohnya tadi yang udah saya terapkan di sekolah yaitu hubungan praktek sholat dengan ilmu ibadah, matematika. ya. Oke. Terima kasih Ibu atas kesempatan waktunya. Dan alhamdulillah untuk kali ini telah kita dengarkan penjelasan dari Bu Nazar tentang matemagis, antara ilmu, logika, dan akal yang kaitannya dengan matematika. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi